warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa YIM Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3 kelas A, kelompok 13. Dan kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko pada Bank Syariah dan Prinsip-prinsipnya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama atas nama Putri Andita dengan NIM 2282212004. Yang selanjutnya saya sendiri atas nama Nesya Alia Sabina dengan NIM 2282212035. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Risiko Bank Syariah dan Prinsip-prinsipnya. Ini adalah beberapa poin yang akan kami bahas. A. Definisi manajemen risiko. Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko yaitu suatu disiplin ilmu dalam pengelolaan perusahaan. Industri keuangan dan perusahaan perbankan menaruh perhatian besar terhadap risiko manajemen. Nah, yang selanjutnya ada B. Fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi filter atau pemberi peringatan diri terhadap kegiatan usaha bank. Lalu, manajemen risiko juga berfungsi meminimalkan kemungkinan bangkrut. Berbagai kerugian yang mungkin akan terjadi akan dapat ditangani jika manajemen risiko dilakukan dengan baik. Jadi, kerugian yang dapat diminimalisir dalam penerapan manajemen risiko, hal yang paling pentingnya adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali, manageable pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Penerapan manajemen risiko tersebut bermanfaat kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Yang selanjutnya ada C. Tujuan manajemen risiko. Sebagaimana yang disajikan oleh Fasa 2016 di dalam jurnalnya, manajemen risiko memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat kontrolin. Yang keempat, mengukur eksposur dan pemusatan risiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Beberapa tujuan utama manajemen risiko di dalam perbankan syariah meliputi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga agar semua aktivitas perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, atau dalam kata lainnya disebut juga gharar, yaitu ketidakpastian, dan masyir, yaitu perjudian. Yang kedua, meminimalkan risiko yang timbul dari operasi sehari-hari, termasuk risiko kesalahan manusia, teknologi, dan proses. Yang ketiga, memastikan kualitas portofolio kredit dengan meminimalkan risiko gagal bayar oleh nasabah dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Yang keempat, memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta meminimalkan risiko kekurangan likuiditas. Yang kelima, mengendalikan risiko yang muncul akibat fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga aset yang berdampak pada portofolio investasi. Yang keenam, memastikan keamanan dana nasabah dan menjaga kepercayaan mereka melalui manajemen risiko yang efektif.
Yang ketujuh, manajemen risiko yang baik dapat membantu bank syariah mengoptimalkan kinerja dan profitabilitas dengan meminimalkan kerugian. Yang kedelapan, mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku untuk perbankan syariah termasuk persyaratan peraturan pengawasan dan pelaporan. Poin selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen risiko. Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, seluruh bank wajib melakukan proses manajemen risiko, yang diantaranya yaitu mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Pelaksanaannya yaitu dengan menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Ada beberapa hal yang tercakup di dalam proses identifikasi risiko, yaitu seperti sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang bisa terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi, dan bagaimana risiko tersebut terjadi. Yang kedua, yaitu pengukuran risiko. Bank melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko. Apabila terjadi perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Dan yang ketiga, yaitu pemantauan risiko. Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Dan yang keempat yaitu pengendalian risiko. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Nah, selain itu juga, dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko nilai tukar dan risiko likuiditas, setidaknya bank menerapkan Assets and Liabilities Management or ALMA. Poin selanjutnya yaitu indikator manajemen risiko. Dalam konteks manajemen risiko dalam perbankan syariah, indikator risiko adalah parameter atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Indikator ini membantu dalam pemantauan, pengukuran, dan pengendalian risiko-risiko tersebut. Contoh indikator risiko dalam perbankan syariah meliputi rasio-rasio keuangan, tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan juga pengukuran risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti pemenuhan prinsip keadilan dalam kontrak pembiayaan dan investasi. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai Al-Quran atau hadis tentang manajemen risiko pada bank syariah. Manajemen risiko didukung oleh ayat-ayat afirmatif dari Al-Quran dan hadis. Para ahli menyampaikan bahwa penyelenggaraan lembaga keuangan syariah harus terbebas dari 3 unsur, yaitu unsur riba, maisir, dan goror. Goror berasal dari bahasa Arab goror, yaitu risiko atau tipuan. Menurut ahli fikih, goror berarti jual beli yang belum jelas kesudahannya. Larangan goror semakin relevan di era modern ini karena pasar keuangan modern banyak menggunakan upaya untuk memindahkan risiko atau bahaya kepada pihak lain, atau dalam asuransi konvensional, pasar modal, dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sekian presentasi dari kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.